Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, channel Mak Rumahan datang lagi. Terima kasih ya sudah klik video ini. Bagaimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya dimanapun kalian berada. Share video kali ini pekerjaan rutin ibu rumah tangga seperti biasanya ya, beres-beres rumah lagi. Jadi ini videonya aku ambil pagi hari ya teman-teman. Setelah aku antar anak-anak sekolah, nah aku punya waktu deh untuk beres-beres rumah. Dan ini adalah penampakan dapurku pagi hari. Jadi ya seperti biasanya juga, pagi hari habis kita tempur membuat sarapan dan juga bekal. Nah, waktunya untuk membereskan sisa-sisanya ya. Setelah kita masak-masak, selalu akan terbit cucian piring, cucian perabotan kotor. Nah, sebelum kita nyuci piring, kita harus merapikan piring atau perabotan yang sudah bersih dulu ya. Kita masuk-masukkan ke tempatnya masing-masing, seperti ini ya. Supaya rak peniris piringnya kosong, jadi nanti kan selesai cuci piring kita lebih lega atau lebih leluasa untuk menggunakan rak penirisnya ya. Nah, untuk teman-teman hari ini sudah masak apa belum? Yang belum masak, hayu cus masak biar aku temani sambil nonton video aku ya. Aku temani secara online. Kalau yang sudah masak ya selamat menikmati hasil masakannya. Aku yakin hasil masakan teman-teman semua pasti enak-enak semuanya ya. Pokoknya, apapun makanannya, apapun menunya, selama dinikmati dengan badan sehat, penuh rasa syukur, dan juga hati tenang, pasti akan terasa lebih nikmat ya teman-teman. Oh iya, gara-gara kita bahas makanan, aku jadi inget nih ya, bagaimana caranya supaya kita makan dengan hati tenang. Kayaknya kalau misalnya kita banyak kerjaan, banyak pikiran, itu susah banget untuk tenang ya teman-teman. Dan di sini jadi aku pengen share beberapa tips bagaimana caranya untuk hidup tenang. Menurutku salah satu kunci hidup tenang adalah terbebas dari hutang. Iya nggak sih teman-teman? Ya mungkin standar hidup tenang masing-masing orang itu berbeda-beda ya. Tapi kalau menurut aku sendiri, hidup paling tenang adalah dengan terbebas dari hutang. Tentunya badan kita juga harus sehat, keluarga juga sehat ya teman-teman. Nah oke, sekarang kita lanjut lagi masalah hutang ya teman-teman. Kayaknya hutang zaman sekarang itu bukan sesuatu yang aneh ya. Tapi semua kembali ke pribadi masing-masing. Ada yang tipe tidak suka berhutang, ada juga yang agak santai tentang hutang. Ya, semuanya pilihan masing-masing. Jadi aku juga tidak ingin menilai ataupun menghakimi masing-masing orang juga ya. Kalau misalnya memang teman-teman memilih untuk berhutang, selama teman-teman masih bisa atau masih sanggup untuk membayarnya, ya itu pilihan teman-teman sendiri ya. Di sini bukan berarti aku nggak punya hutang juga ya teman-teman, namanya kita hidup gitu. Kalau mungkin memang tidak ada hutang materi, ya sudah pasti punya hutang budi juga ya. Nah, yang pengen aku share di sini adalah tentang hutang materi ya. Jadi kalau hutang budi itu kan antara masing-masing orang ya. Jadi kita juga nggak pernah tahu dan kita juga nggak kepengen tahu dan tidak seharusnya tahu juga ya. Karena itu bukan urusan kita. Untuk hutang-hutang materi punya orang lain juga sebenarnya bukan urusan kita. Cuma kadang-kadang untuk zaman sekarang kan model hutang itu banyak banget macamnya ya. Dari mulai pinjaman online, pinjaman langsung, pinjaman kredit, ya pokoknya teman-teman tahu sendirilah ya. Dan kadang-kadang para penagih pinjaman online kalau lagi nagih itu suka nggak lihat-lihat teman-teman. Jadi akhirnya kan kita jadi tahu si A ini hutang berapa, si B gitu-gituan ya. Karena aku sendiri pernah ngalamin, jadi ceritanya gini ya, aku cerita dulu ya teman-teman sebentar ya. Nah, aku kan punya Instagram, tiba-tiba aku dapat DM yang menyatakan bahwa aku disuruh mengingatkan si A untuk segera membayar hutang ke si B. Ini nomor kontaknya, tolong segera diingatkan. Seperti itu teman-teman. Padahal aku tuh nggak kenal siapa dia, nggak kenal siapa pengirim DM itu. Aku juga nggak kenal nama yang disebutkan di situ. Tapi kok ya nagihnya lewat aku gitu. Jadi kan kaget kita ya. Dan akhirnya tanpa sengaja aku jadi tahu aib orang lain ya teman-teman. Nah itu salah satu hal meresahkan dari hutang. Makanya kenapa aku bilang hidup tenang adalah tanpa hutang. Untuk itu, aku mau berbagi beberapa tips supaya hidup kita bisa tenang tanpa hutang. Oke, langsung aja kita ke tips yang pertama ya teman-teman. Sambil nemenin aku jemur ya, karena kegiatanku masih belum selesai juga. Yuk lanjut. Sekarang untuk
untuk tips yang pertama adalah syukuri semua yang kita miliki. Karena dengan bersyukur kita bisa menikmati apapun yang kita miliki, baik itu dalam keadaan kekurangan ataupun dalam keadaan berlebih. Yang kedua adalah jangan tergoda gaya hidup. Nah, di sini pentingnya rasa syukur ya, teman-teman. Dengan banyaknya media sosial saat ini, sudah pasti akan ada orang-orang yang memposting mungkin membeli suatu barang atau mungkin pergi ke suatu tempat yang indah-indah yang mungkin saja kita inginkan. Di situ sudah pasti namanya kita manusia ya, pasti ada rasa keinginan, aku pengen ke sana juga, aku pengen beli juga, seperti itu ya. Nah, dengan rasa bersyukur kita akan bisa meredam rasa dan juga keinginan itu. Karena kadang-kadang kan ya orang-orang yang memposting sesuatu yang baru atau mungkin tempat-tempat yang mereka datangi itu hanya untuk menyimpan kenangan mereka seperti itu ya. Jadi kita melihatnya juga harus dengan santai aja, tidak perlu merasa tergoda apalagi merasa tersaingi ya. Kita harus yakin bahwa semua makhluk hidup memiliki rezeki masing-masing. Jadi hati kita menjadi lebih tenang. Oke, lanjut untuk tips yang ketiga adalah beli sesuatu yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Untuk tips yang ketiga ini, kita harus benar-benar bisa mengendalikan diri ya teman-teman. Kadang-kadang kita menginginkan suatu barang, padahal sebenarnya kita itu nggak butuh gitu. Tapi karena mungkin gaya hidup itulah dia tadi, yang akhirnya kita membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan. Dan kalau misalnya harganya itu masih bisa kita jangkau, itu masih nggak apa-apa ya. Tapi kalau harganya di luar jangkauan atau di luar kemampuan kita, itu yang akan melahirkan hutang-hutang baru. Makanya teman-teman harus benar-benar hati-hati pada saat mau membeli sesuatu ya. Ditimbang lagi, dipikir lagi, apakah itu memang benar-benar barang yang kita butuhkan atau hanya keinginan kita saja. Seperti itu. Oke, lanjut untuk yang keempat adalah jangan tergoda pinjaman online. Mau itu dalam bentuk pay letter, bentuk kartu kredit, atau mungkin tawaran-tawaran hutang yang lainnya ya. Karena sekarang kan ya embel-embelnya itu pay letter. Itu cuma beda nama doang sama hutang. Sama aja itu harus dibayar nanti seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai tergoda dengan hutang-hutang yang memiliki nama-nama lain itu ya teman-teman. Hanya beda nama doang tapi tetap saja itu namanya hutang dan akan selalu meresahkan dan mengikuti kita bahkan sampai kita di akhirat nanti ya. Oke, lanjut lagi. Untuk yang kelima adalah sisihkan uang untuk menabung, bukan nabung dari sisa uang. Nah, ini menurutku agak-agak lumayan berat juga ya teman-teman. Karena biasanya kita itu menabung dari sisa uang ya. Tapi untuk bisa terhindar dari hutang dan untuk mengantisipasi hutang, caranya adalah dengan kita merubah pola menabung kita. Yang biasanya menabung dari sisa uang, sekarang waktunya untuk menyisihkan uang terlebih dahulu untuk menabung. Setelah itu sisanya dipakai untuk keperluan. Nah, dengan begitu mau tidak mau kita sudah ada tabungan di awal, jadi tidak akan mengganggu keperluan kita juga dan kita sudah punya simpanan. Oke, lanjut lagi untuk tips yang keenam adalah beli apapun dengan cara cash. Kalau belum punya uang cash bagaimana nih? Ya kalau belum punya cash, kita menabung dulu, kita sabar dulu. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut untuk tips yang ketujuh adalah harus punya prinsip hidup yang kuat. Nah ini adalah salah satu yang bisa mengendalikan poin-poin di atas ya. Jika kita memiliki prinsip hidup yang kuat, maka kita tidak akan mudah tergoda dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang orang katakan, dengan pengaruh-pengaruh di luar sana yang bisa memicu datangnya hutang. Oke, lanjut untuk tips yang terakhir adalah perbanyak doa agar dicukupkan untuk semua urusan dan juga keperluan kita. Di sini kita harus mengingat bahwa kita semua pada dasarnya adalah makhluk Tuhan ya. Aku rasa apapun agamanya pasti selalu mengajarkan untuk selalu berdoa dan juga bergantung kepada Tuhan yang kita yakini. Jadi, dengan memperbanyak doa, bukan hanya keimanan kita yang semakin kuat, tapi juga hubungan kita dengan Tuhan yang semakin dekat. Dengan begitu, kita bisa meredam apapun masalah di dalam hidup kita. Termasuk meredam keinginan-keinginan kita yang ada di luar kemampuan kita dan biarkan kita bergantung pada Tuhan supaya kita dipermudah untuk mencapai apa yang kita inginkan. Oke teman-teman, jadi itulah dia tadi 8 tips dari aku supaya hidup lebih tenang tanpa hutang. Dan di sini tidak ada maksud untuk menggurui atau so pintar ya. Jadi aku hanya ingin berbagi, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan.
Baiklah teman-teman, jadi sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu support channel aku. Baik itu melalui like, comment, subscribe, ataupun membagikan video aku di tab komunitas kalian. Dan untuk teman-teman yang mungkin baru menemukan channel aku ucapkan selamat datang. Dari aku, seorang emak rumahan, ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Semoga kalian suka dengan channel-channel recehku ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Ambil baiknya, buang buruknya ya teman-teman. Emak rumahan mohon pamit. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.